Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer di tanah air, terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dan ancaman penghapusan yang akan diterapkan dengan tenggat waktu paling lama 28 November 2023. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu hal yang perlu disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Menpan RB katanya tak perlu risau. Kementerian Pan RB akan menetapkan peraturan bagi honorer yang tidak diangkat P3K ke revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB yang akan dimuat di dalam RUASN ini, simak terus informasi berikut sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kementerian Pan RB kini telah menemukan solusi terbaik bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas memberikan jalan terbaik bagi tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau solusi bagi honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K. Nah, tentunya ini pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira apa solusi yang akan diterapkan dan diberikan oleh Menpan RB tersebut? Maka ikuti terus informasi ini. Sebelumnya, pemerintah telah mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun tenaga honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tersebut oleh pemerintah diprioritaskan untuk tenaga pendidik, dalam arti para guru di unit sekolah untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa dunia pendidikan atau pendidikan adalah merupakan tonggak utama pertahanan negara ini. Melalui surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan nomor B garing GT garing 00.08 2023, pemerintah telah mengangkat lebih dari 3.000 tenaga honorer menjadi P3K. Akan tetapi, data tenaga honorer yang telah terverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara atau telah terverifikasi BKN sejumlah 2,3 juta. Ingat Bapak Ibu ya, 2,3 juta honorer yang telah terdaftar dalam database BKN dan dinyatakan telah lulus verifikasi BKN. Jadi jumlah tersebut tidak berbanding lurus dengan tenaga honorer yang telah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tidak sesuai dengan jumlah honorer yang telah menjadi P3K tanpa harus seleksi terlebih dahulu. Jadi ini sudah benar Bapak ya, itu tidak berbanding lurus. Namun juga tidak memungkinkan untuk mengangkat seluruh tenaga honorer di Indonesia menjadi P3K. Tentu saja hal tersebut akan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara atau membuat APBN sangat-sangat bengkak. Sementara hal itu juga perlu dihindari oleh pemerintah melalui Menpan RB supaya dalam hal mengatasi persoalan honorer jangan terjadi pembengkakan anggaran yang signifikan. Oleh sebab itu, Kementerian Pan RB Abdullah Azhar Anas berusaha sekeras mungkin supaya nasib para honorer yang tidak diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tetap mendapatkan penghasilan. Jadi solusi terbaik dari Kementerian Pan RB tersebut yaitu menjadi honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K
supaya dijadikan sebagai ASN per time. Ingat Bapak ya, tidak bisa diangkat menjadi P3K, tetapi bisa diangkat menjadi ASN per time. Dengan catatan, berarti bisa disimpulkan bahwa semua honorer bisa diangkat menjadi ASN. Hanya bedanya ASN full time dan ASN per time. Sama statusnya adalah ASN. Namun, ASN per time ini tidak memiliki jam kerja sebanyak ASN pada umumnya. ASN per time ini akan dimasukkan ke dalam peraturan yang nantinya akan mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam waktu dekat ini segera akan direvisi. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, maka tentunya Bapak Ibu honorer bersiap-siap untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, baik P3K full time, demikian dengan P3K per time. Nah, Bapak Ibu honorer yang saya hormati, inilah beberapa informasi Bapak Ibu terkait dengan usaha keras pemerintah untuk mengalihkan status para honorer menjadi aparatur sipil negara, yang mana dipilah ada dua jenis. Ada honorer yang bisa diangkat menjadi ASN, dan ada honorer yang tidak bisa diangkat menjadi ASN. Kuncinya, semua bisa diangkat menjadi ASN, tetapi ada bedanya. Ada ASN full time, dan ada juga ASN part time. Itu saja bedanya Bapak Ibu ya. Ya, sepertinya ini juga adalah memang benar-benar sudah diupayakan oleh pemerintah, sehingga walaupun nanti ada sedikit perbedaan antara full time dengan part time, tetapi mari kita hargai bersama bahwa pemerintah benar-benar sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperhatikan nasib honorer. Tambahan informasi dan informasi ini sebagaimana upaya pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara dengan catatan mungkin ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, satu program yang sangat berharga lagi dan sangat menyentuh dan berkenan, yaitu pemerintah pusat mengkehendaki atau berupaya supaya para honorer dan P3K layaknya sama seperti pegawai negeri sipil, selain bisa bekerja sampai usia pensiun dan mendapatkan gaji atau penghasilan setiap bulan, dan diusahakan supaya mendapatkan dana pensiunan setiap bulan, sebagaimana layaknya seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Selain itu juga oleh pemerintah pusat berupaya semoga para honorer dan para P3K berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak, sebagaimana pegawai negeri sipil setelah pensiun berhak mendapatkan dana pensiunan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.